Cerita kali ini datang dari kota Medan, Sumatera Utara, di mana ada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita yang cantik sekali. Namun sedihnya harus berakhir dengan melangsungkan akad pernikahan di dalam sel penjara karena sehari sebelum pesta pernikahan digelar, sang mempelai pria justru ditangkap alias dipenjara. Semua ini bisa terjadi karena si pria tersebut terlibat di dalam kasus eksekusi mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung saja kita bahas di Ruang Story. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share video ini. Di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Pelajar di Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, ada seorang perempuan yang bernama Echa Tampu Bolon. Usianya 32 tahun. Echa ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Echa ini merupakan lulusan dari Universitas Agung Medan yang mengambil jurusan ekonomi. Setelah lulus kuliah, Echa menikah dengan seorang pria yang identitasnya tidak disebutkan. Dari hasil pernikahan itu, Echa memiliki seorang anak. Di saat Echa dan suaminya menjalani rumah tangga, Echa juga bekerja di sebuah perusahaan distributor spare part sebagai office administrator. Namun pekerjaan itu hanya dia lakoni untuk beberapa tahun saja. Tidak lama setelah itu, Echa memilih untuk menjalani usahanya sendiri, yaitu jualan pakaian secara online. Echa adalah seorang pekerja keras. Dia menjalankan usahanya di sebuah kos-kosan karena tidak lama setelah lahiran anak pertama, Echa justru diceraikan oleh suaminya karena beberapa alasan yang tidak bisa ditoleransi lagi untuk hubungan pernikahan mereka. Sebenarnya guys, Echa ini aslinya adalah orang Balige, Kabupaten Toba. Di Jalan Pelajar itu dia hanya menyewa kos-kosan dan tinggal sendirian. Meskipun sudah memiliki anak, Echa ini memilih untuk tinggal sendiri. Sedangkan anaknya justru dia titipkan kepada kedua orang tuanya. Namun begitu, dia tidak pernah lupa memberikan nafkah, memberikan semua kebutuhan finansial untuk anaknya tersebut. Jadi bisa dikatakan setiap bulannya Echa secara rutin selalu mengirimkan uang untuk anaknya tersebut melalui orang tuanya. Lingkungan kosan tempat Echa tinggal, Echa ini dikenal dengan sosok yang mudah bergaul dengan orang-orang. Makanya tidak jarang Echa juga suka ikut nimbrung bersama ibu-ibu lain di sana. Orang-orang melihat Echa ini sebagai perempuan mandiri, dia baik dan juga ramah. Echa juga sering masak-masak bareng sama tetangga-tetangga kosnya. Makanya tidak heran banyak orang yang menyukai Echa dan senang berteman dengan dia. Setelah beberapa lama bercerai dengan suami pertamanya, Echa ini kemudian menjalin hubungan lagi dengan seorang pria yang bernama Ari Ginting. Dari hubungannya bersama Ari Ginting, mereka berdua ternyata sudah berniat serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pada saat itu akhirnya mereka memilih tahun 2023, tepat di bulan Desember untuk melangsungkan pernikahan. Namun guys, rencana itu harus kandas karena ternyata orang tua dari Ari Ginting tidak merestui hubungan Ari dengan Echa, yang mana orang tuanya Ari tahu kalau Echa ini adalah seorang janda. Jadinya mereka kurang yakin kepada Echa dan menyuruh Ari untuk mengakhiri hubungannya tersebut. Pada saat itu keluarga Ari merasa malu jika anaknya harus menikah dengan seorang janda. Mereka tidak mau memiliki menantu yang berstatus janda. Lalu karena hal itu akhirnya hubungan antara Echa dan Ari makin lama semakin renggang. Padahal di saat itu Ari sudah benar-benar yakin, Ari sudah benar-benar mencintai Echa. Dia tidak peduli dengan masa lalu Echa. Tetapi apa boleh buat, ini semua karena permintaan keluarga. Lalu ketika harapan mereka menikah di bulan Desember gagal, tiba-tiba di sekitar bulan Oktober tahun 2023, Ari mulai menjaga jarak dengan Echa. Bahkan Ari juga mengatakan kalau dia ingin putus dari Echa. Namun walaupun begitu, sebenarnya mereka berdua ini masih sering bertemu dan mereka masih sering berkomunikasi. Bahkan ketika Echa mencoba untuk membuka hati lagi untuk bertemu dengan seorang laki-laki lain, Echa juga masih menceritakan semuanya kepada Ari. Jadi dengan kata lain, mereka ini statusnya teman tapi mesra. Echa sempat mencari pasangan baru di dating aplikasi. Namun semua pria-pria yang ada di sana tidak ada yang berhasil dan serius berhubungan dengan Echa. Di saat itu Echa selalu menceritakan hal ini kepada Ari. Dan Ari yang sebenarnya masih mencintai Echa selalu berusaha untuk menemani Echa.
sampai Echa menemukan pria yang cocok dengan dia. Lalu tibalah pada suatu hari, Echa tiba-tiba kembali bermain dating aplikasi. Aplikasi yang dia mainkan pada saat itu adalah micet. Citra aplikasi micet ini sebenarnya sudah banyak disalahgunakan dan dikenal menjadi salah satu media yang digunakan untuk booking online atau BO. Lalu entah kenapa Echa ini memilih aplikasi itu, entah karena hanya iseng, mungkin dia kesepian, atau memang Echa ini mau menjadi seorang perempuan bayaran. Yang jelas di saat itu dia terlihat seperti orang yang putus asa. Selama menginstal dan mendaftarkan micet, ternyata Echa merasa sangat senang. Di sana dia mengenal banyak pria baru, dan yang pasti pria-pria tersebut adalah pria hidung belang. Lalu tidak lama setelah itu, dari aplikasi itu Echa mengenal seorang laki-laki yang akhirnya menjadi sangat dekat dengan dia dan selalu berkomunikasi dengan dia secara intens. Pria itu bernama Panji Satria. Usia dari Panji Satria ini jauh lebih muda daripada Echa. Usia Panji pada saat itu sekitar 25 tahunan. Panji bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran siap saji di daerah Medan Kota. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang latar belakang dari Panji. Namun yang jelas Panji ini statusnya sudah memiliki seorang pacar yang bahkan dia akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya tersebut di tanggal 3 Desember 2023. Namun entah apa maksudnya, 2 minggu sebelum menikah Panji ini malah download micet. Mungkin dia di saat itu berpikir sebelum dia terikat dengan istrinya, dia ingin bersenang-senang terlebih dahulu di aplikasi micet. Dia berniat mencari seorang perempuan yang bisa melayani nafsunya, dan kebetulan dia malah bertemu dengan Echa. Pada saat itu Panji sering memulai obrolannya dengan Echa. Awalnya saling berkirim pesan, lalu keduanya tidak seperti orang yang baru berkenalan. Pembicaraan mereka nyambung dan juga asik. Lalu entah ada angin apa, arah obrolan mereka justru membahas hal yang vulgar-vulgar. Ketika itu keduanya sudah saling penasaran dan berniat ingin bertemu di kosannya Echa. Pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa. Untuk pertama kalinya Panji ini datang ke kediamannya Echa. Keduanya tanpa basa-basi langsung masuk ke kamar dan langsung melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun di dalam hal ini ada beberapa sumber informasi yang mengatakan kalau ternyata Panji justru dibayar oleh Echa untuk menemani dan memuaskan nafsu Echa. Lalu setelah mereka berhubungan intim, keduanya saling buka obrolan yang berakhir dengan obrolan yang sangat dalam. Echa menceritakan soal dirinya dan kesedihannya. Begitupun dengan Panji. Panji juga menceritakan soal dirinya dan hubungannya bersama sang kekasih yang sebentar lagi akan menikah. Di saat Panji menceritakan tentang kekasihnya, tiba-tiba Echa ini merasa sedikit cemburu padahal dia baru kenal dengan Panji. Namun pada saat itu, dia tidak tahu kalau dia hanya sebagai pemuas nafsu. Begitu juga sebaliknya, dia membutuhkan Panji hanya untuk memuaskan nafsunya. Namun entah kenapa tiba-tiba Echa ini justru tumbuh rasa suka dan tiba-tiba baper dan merasa sangat nyaman dengan Panji. Namun begitu, Echa ini tidak mengungkapkan hal tersebut kepada Panji. Dia menyembunyikan perasaannya karena tahu kalau hubungan mereka tidak akan mungkin sampai jenjang yang serius. Bahkan setelah pertemuan mereka tersebut, mereka berdua ternyata masih berkomunikasi. Namun Echa ini tetap tidak mengungkapkan perasaan sukanya kepada Panji. Berbeda dengan Panji, Panji sama sekali tidak bermain perasaan. Dia juga tidak menyimpan rasa suka kepada Echa. Dia hanya menjadikan Echa sebagai pelampiasan nafsunya. Singkat cerita, Panji dan calon istrinya sudah mulai menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pernikahan mereka. Mulai dari tempat catering dan bahkan undangan sudah disebarkan. Mereka berdua sudah tidak sabar menunggu hari H pernikahan. Pada saat itu di sisi lain, Echa ternyata mengetahui kalau waktu pernikahan Panji dan juga kekasihnya sudah sangat dekat. Tiba-tiba Echa justru merasa galau, merasa tidak terima kalau laki-laki yang baru dia kenal akan segera menikah. Di saat itu pikiran buruk Echa mulai muncul. Dia berpikir kalau Panji sudah menikah, dia tidak akan bisa lagi menghubungi Panji. Hal itu membuat Echa terdorong untuk berterus terang akan perasaannya kepada Panji. Echa tiba-tiba menghubungi Panji lagi dan mengajak Panji untuk bertemu sekali lagi. Hari itu merupakan hari di mana 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Tidak lama kemudian Panji pun merespon.
Di saat itu Panji menolak ajakan dari Echa tersebut. Namun Echa membaca pesan tersebut merasa tidak terima. Echa yang sudah terlanjur menaruh perasaan kepada Panji dan rupanya tidak mau melepas Panji, dan dia di saat itu mencari cara bagaimana agar Panji mau bertemu dengan dia lagi. Lalu ternyata Echa ini mengetahui kondisi keuangan dari Panji dan dia menggunakan cara iming-iming agar bisa bertemu dengan Panji. Echa berkata jika Panji mau bertemu dan main sekali lagi dengannya, maka Panji akan diberi uang 1 juta rupiah. Mendengar angka yang cukup lumayan, ditambah lagi dia sekalian bisa melepaskan nafsunya kepada Echa, merasa sangat tergiur dengan tawaran tersebut. Pada saat itu dia berpikir, ya lumayan buat bekal setelah nikah. Lalu Panji langsung mengiyakan ajakan Echa dengan mengatakan, ya udah sekali aja ya, kamu jangan bocorkan ini ke siapapun. Ternyata di saat itu Echa ini tidak sedang benar-benar akan memberikan uang 1 juta rupiah kepada Panji. Dia hanya berbohong dengan tujuan ingin memancing Panji agar mau bertemu dengannya. Tidak lama setelah itu, tepat di tanggal 30 November 2023, di malam hari sekitar pukul 7 malam, Panji pun datang ke kos-kosannya Echa. Echa yang sudah bersiap-siap menyambut Panji dengan sangat hangat, lalu tanpa berlama-lama Panji langsung diajak oleh Echa untuk masuk ke dalam kamar. Dan di saat itu pakaian Echa sudah dalam kondisi yang sangat minim. Karena godaan Echa ini membuat Panji juga tidak tahan. Kemudian mereka berdua akhirnya melakukan hubungan suami istri lagi. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, lalu Panji menagih janji yang Echa katakan akan memberikan uang 1 juta rupiah. Echa menjawab, ya nanti aku kasih uangnya, tapi aku mau mengatakan sesuatu. Lalu Panji yang tidak merasa curiga, tidak merasa ada hal yang aneh di saat itu langsung bertanya, ya udah langsung aja nggak usah banyak basa-basi, kata Panji. Lalu Echa menjawab, jadi aku sebenarnya tuh selama ini menyimpan perasaan kepada kamu. Aku jatuh cinta sama kamu dan aku mau kamu menikah dengan aku aja. Panji yang mendengar hal itu jadi kaget, yang mana dia tidak ada niatan sama sekali untuk bikin Echa jadi baper. Pada saat itu dia hanya ingin memuaskan nafsunya. Panji pun seketika itu menolak Echa dengan alasan karena dia sudah mencintai wanita lain dan sebentar lagi akan menikah. Pada saat itu ternyata Echa ini merasa kesal dengan jawaban Panji. Echa pun membatalkan uang 1 juta tersebut dan menyuruh Panji untuk segera pergi. Panji yang mendengar hal itu merasa sangat kesal karena semuanya tidak sesuai dengan harapannya. Dia marah dan tidak terima Echa sudah membohongi dia. Panji langsung bilang, gila ya kamu, kok tega-teganya bohongin aku, sambil memasang wajah yang penuh amarah karena merasa sangat kesal. Panji ini langsung mengarahkan tangannya ke leher Echa. Dia menarik tubuh Echa dan melingkarkan tangannya di leher Echa. Lalu Panji mengeratkan tangannya itu sambil mencekik Echa hingga Echa tidak bisa bernapas pada saat itu. Echa sempat melawan, dia ingin berteriak tapi tenaganya tidak cukup. Dan pada saat itu Echa pun terkulai lemas. Suara teriakan minta tolong Echa bahkan sampai terdengar oleh tetangga kosannya. Namun pada saat itu tetangga kosannya yang bernama Lia tidak terlalu menanggapi suara tersebut karena dia pikir itu mungkin adalah orang yang sedang bercanda. Lalu Panji di saat itu mencoba untuk tidak membuat Echa sampai tewas. Dia hanya mencekik Echa dan memukul Echa beberapa kali, dan setelah itu Panji yang kesal tidak diberikan uang sesuai dengan perjanjian, kemudian merampas kalung yang ada di leher Echa. Entah apa yang dipikirkan oleh Panji. Dia tidak ingin mengeksekusi Echa tapi hanya ingin membuat Echa ini lemas dan pingsan. Dan dia juga bisa mendapatkan barang yang bisa dia ambil untuk dijual menggantikan uang 1 juta rupiah yang dijanjikan oleh Echa tersebut. Setelah Panji merasa puas, Panji kemudian pergi meninggalkan Echa dengan keadaan tanpa busana. Dan sebelum pergi, Panji ini juga sempat-sempatnya meletakkan tubuh Echa di kolong kasur. Setelah Panji pergi, sebenarnya Echa masih hidup, masih sadarkan diri dan sempat berteriak minta tolong walaupun dalam keadaan yang sangat lemas. Suara Echa tersebut berulang-ulang didengar oleh Lia, tetangga kosnya, sampai akhirnya Lia yang merasa penasaran namun takut akhirnya memutuskan untuk memanggil ibu kos. Lia berlari meminta tolong dengan berkata kalau di dalam kamar Echa ada yang aneh. Kemudian tanpa berlama-lama ibu kos dan Lia menghampiri kamarnya Echa.
Mereka berusaha memanggil-manggil Echa, namun sama sekali tidak ada jawaban. Akhirnya karena berpikir ya mungkin itu suara dari TV atau orang yang sedang bercanda, dan ibu kos serta Lia tidak mau mengganggu ranah privasi Echa. Akhirnya mereka hanya berani mengetuk pintu dan memanggil Echa saja, karena mereka takut akan terjadi apa-apa pada Echa. Akhirnya si ibu kos itu menunggu di depan kamar Echa, menunggu Echa untuk keluar sendiri. Selama setengah jam ibu kos duduk di sana, dia tidak mendengar adanya suara apapun, yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dengan niat akan kembali mengecek nantinya. Namun setelah ibu kos itu pergi, setelah beberapa saat dia kembali lagi untuk mengecek Echa atau mengecek kamarnya Echa. Namun tetap setelah pintunya diketuk, Echa juga belum menyaut dari dalam. Semuanya hening dan di saat itu ibu kos tidak melihat adanya hal aneh. Lalu akhirnya ibu kos ini pergi dan masuk ke dalam rumah. Entah apa yang terjadi pada Echa di saat itu. Apakah Echa sudah tewas atau justru Echa tidak sadarkan diri. Tetapi di samping itu semua, Ari yang merupakan mantan pacar Echa biasanya masih sering chattingan dengan Echa. Namun di hari tersebut Ari ini merasa bingung, tiba-tiba Echa tidak ada kabar. Ari mencoba untuk menghubungi Echa, namun Echa tidak bisa dihubungi. Karena penasaran dan merasa khawatir, akhirnya Ari ini memutuskan untuk datang ke kos-kosannya Echa. Pada saat itu Ari jalan dari daerah Brastagi dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di kos-kosan Echa pada sekitar pukul 9 malam. Di saat itu Ari mencoba untuk mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari Echa. Berbeda dengan sikapnya ibu kos yang memilih untuk menjaga privasi dan berusaha untuk menunggu di kamar Echa, Ari yang di saat itu merasa sudah sangat dekat dengan Echa mencoba untuk langsung membuka pintu dan masuk ke kamar Echa. Saat Ari masuk ke kamar Echa, tiba-tiba Ari sangat terkejut melihat sebuah pemandangan mengerikan, yaitu tubuh Echa sudah terpujur lemas dalam kondisi tidak memakai pakaian dan tergeletak di bawah kolong tempat tidur. Ari pun di saat itu berteriak dan panik, langsung lari keluar. Sambil berlari dia berteriak minta tolong. Pada saat itu semua penghuni kos yang mendengar teriakan Ari langsung saja keluar, dan beberapa orang sempat langsung melihat keadaan kamar Echa. Karena penasaran, di samping tubuh Echa yang tergeletak ada beberapa gadget milik Echa, dan di sana tidak ada barang yang hilang di dalam kos-kosannya tersebut. Namun pada saat itu Ari yang melihat hanya kalau kalung yang digunakan oleh Echa tidak ada di lehernya. Lalu ada salah satu tetangga yang melihat tubuh Echa, dia berteriak dan bilang kalau Echa sepertinya masih hidup dan menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Lalu orang-orang yang ada di sana dengan cepat melakukan tindakan dan membawa Echa ke rumah sakit umum Madani untuk dilakukan tindakan. Lalu ketika Echa dibawa ke rumah sakit, kemudian Ari sempat menelpon keluarga Echa untuk mengabarkan kondisi Echa yang tengah berada di rumah sakit. Kemudian itu pihak keluarga Echa mendengar kabar tersebut, merasa sangat panik dan langsung menuju ke rumah sakit yang dimaksud. Namun ketika pihak rumah sakit melakukan penanganan, tidak lama pihak rumah sakit bilang kalau Echa sudah tidak bisa diselamatkan, alias meninggal dunia. Lalu Ari yang mendengar kabar tersebut langsung menangis, dia tidak percaya kalau Echa sudah meninggal dunia. Ari langsung menelpon kembali keluarganya Echa dan mengatakan Echa sudah meninggal. Hal itu jelas membuat orang tua Echa panik, mereka tidak percaya, mereka kaget dan setelah itu langsung menuju ke rumah sakit. Ari di saat itu merasa ada kejanggalan dari peristiwa ini. Kemudian Ari yang ditemani oleh pemilik kos mendatangi Polsek Medan Kota untuk melaporkan kejadian eksekusi tersebut. Lalu selanjutnya pihak petugas Polsek Medan Kota langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga menjemput jasad korban dari Rumah Sakit Umum Madani untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara demi kepentingan otopsi. Lalu di sisi lain, si pelaku yang bernama Panji, dia tiba-tiba menyesal dan merasa bersalah. Panji ini kemudian menceritakan apa yang sudah dia lakukan kepada salah satu saudaranya. Saudaranya mendengar cerita dari Panji merasa sangat terkejut. Saudaranya itu sampai bingung harus mengatakan apa. Dia tidak menyangka kalau Panji dengan tega melakukan hal sekeji itu. Lalu saudaranya itu hanya bisa mengatakan sabar kepada Panji dan menghibur Panji. Singkat cerita, keesokan harinya Panji mendapatkan informasi kalau Echa yang kemarin dia cekik ternyata sampai tewas.
Panji akhirnya mencoba menceritakan apa yang sudah dia perbuat kepada kedua orang tuanya. Dia bercerita kalau dia sudah mengeksekusi seorang wanita. Namun orang tuanya tidak percaya dan menganggap itu hanya gurauan dari Panji. Di saat itu Panji masih berusaha meyakinkan orang tuanya dengan memasang wajah yang serius. Akhirnya kedua orang tuanya tahu kalau yang dikatakan Panji benar-benar sudah terjadi. Kedua orang tuanya benar-benar kaget. Mereka tidak percaya jika anak mereka yang sebentar lagi akan menikah melakukan hal sekeji itu. Sambil menahan tangis, orang tuanya mengatakan, "Ya udah, kalau memang benar kamu telah melakukan hal sekeji itu, ayo kamu harus bertanggung jawab," kata orang tua Panji. Panji lalu mengatakan lagi, "Tapi aku kan mau menikah, Bu, sebentar lagi. Aku tidak mau membuat orang tua dan keluarga besar calon istriku kecewa dan merasa malu atas perbuatanku. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, acara sudah tinggal sehari lagi, tenda sudah didirikan, dan semua sudah disiapkan. Aku tidak mau, Bu," ucap Panji sambil menangis. Namun di saat itu orang tuanya berusaha untuk menenangkan Panji. Dia mengatakan, "Sudah, jangan dipikirkan, kamu jangan takut mengakui kesalahanmu. Biar ayah dan ibu yang menghadapi keluarga calon istrimu. Sekarang juga, malam ini juga, ibu dan ayah akan mengantar kamu untuk menyerahkan diri ke kantor polisi." Mendengar hal itu, kemudian orang tua Panji beserta dengan Panji mendatangi kantor polisi. Mereka berangkat dari Jalan Sampurna, Gang Rasyid, dan sesampainya di kantor polisi, dengan hati yang lapang, Panji langsung diserahkan oleh orang tuanya ke Polsek Medan Kota. Pihak kepolisian yang sudah menerima laporan itu kemudian melakukan penyelidikan dengan menginterogasi Panji, dan setelah melakukan penyelidikan, proses otopsi pun sudah selesai dilakukan. Pihak kepolisian pun mencoba untuk menyamakan beberapa barang bukti dengan sosok Panji, dan ternyata hal itu benar-benar cocok. Panji merupakan pelaku dari eksekusi tersebut. Pihak keluarga Panji merasa sangat sedih dan kecewa. Orang tuanya kemudian langsung mencari cara agar bisa berdiskusi dan memberitahu pihak keluarga calon istri Panji. Keluarga calon istrinya Panji di saat itu tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari keluarga Panji. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari kedua orang tua Panji, mereka sangat terkejut dan merasa sangat marah. Namun begitu semuanya sudah terjadi, tidak mungkin diulang kembali, karena sudah malu menyebarkan undangan dan mempersiapkan segalanya, serta pihak calon istri Panji juga tidak mau menanggung malu, dan calon istri Panji ini ternyata menerima kalau Panji selingkuh dan telah mengeksekusi selingkuhannya itu. Akhirnya calon istrinya ini berkata, "Ya udah, langsungkan aja pernikahan ini, aku sudah menerima Panji lahir batin," kata calon istrinya. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya pihak keluarga pun mencoba untuk mencari cara bagaimana agar pernikahan itu bisa dilangsungkan. Panji yang posisinya di saat itu sudah mendekam di dalam penjara tidak mengetahui kalau ternyata sang kekasih tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan dia. Lalu tepat pada malam sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan, yaitu tanggal 2 Desember 2023, Panji didatangi oleh keluarga dari calon istrinya, dan di saat itu ternyata tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menikahkan anak mereka dengan Panji yang sedang terjerat hukum karena kasus eksekusi. Proses pernikahan ini cukup unik, terjadi di dalam penjara, dan calon istri Panji benar-benar tetap mencintai Panji. Lalu setelah pernikahan itu dilakukan, kemudian proses hukum kembali dilanjutkan, dan setelah dilakukan beberapa kali sidang, akhirnya Panji pun terjerat dengan pasal 365 dan 338 KUHP dengan vonis penjara selama 20 tahun. Itu dia kisah eksekusi yang dilakukan oleh Panji terhadap selingkuhannya Echa. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe video ini untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Terima kasih.